Selamat malam sidang jemaat yang kekasih dalam Tuhan. Selamat bertemu kembali dalam ibadah keluarga yang dilaksanakan pada malam ini. Keluarga yang bersukacita yang akan sebagai keluarga yang terjadwal dalam ibadah keluarga pada malam ini, yaitu keluarga Bapak Hamdi Lumba dan keluarga Nyonya Yuliana. Dan karena itu atas nama Misi Gereja mengucapkan terima kasih kepada kedua keluarga yang telah bersedia membuka pintu hatinya untuk bersama-sama kita pada malam ini untuk mengikuti ibadah lewat live streaming. Kita akan segera masuk dalam ibadah kita pada malam ini akan dipimpin oleh hambanya Bapak Pendeta Joni Delima STH. Baik Bapak Ibu, saya undang sidang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita menyanyi dari PKJ 27 ayat 5, nyanyikanlah nyanyian baru. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Allah, pencipta cakrawala. Segala serafim kerubi, pujilah Dia, besarkanlah namanya. Bersorak-sorak bagi Rajamu, bersorak-sorak bagi Rajamu. Wahai raja-raja dan pembesar di bumi yang meminta dunia, serulah anak-anak yang tua dan yang muda, ucap syukur padanya. Bersorak-sorak bagi Rajamu, bersorak-sorak bagi Rajamu. Saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kiranya kasih dari Allah Bapa kita dan dari Yesus Kristus serta pertolongan Roh Kudus akan menyertai saudara sekalian. Amin. Silakan duduk. Ya, kita masuk dalam Kirung Mazmur yang akan kita ucapkan secara berbelasan dari Mazmur 19 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-15. Langit menceritakan kemuliaan Allah, dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Hari meneruskan berita itu kepada hari, dan malam menyampaikan pengetahuan itu kepada malam. Tidak ada berita dan tidak ada kata. Suara mereka tidak terdengar, tetapi gema mereka terpancar ke seluruh dunia. Dan perkataan mereka sampai ke ujung bumi. Ia memasang kemah di langit untuk matahari, yang keluar bagaikan pengantin laki-laki yang keluar dari kamarnya, girang bagaikan pahlawan yang hendak melakukan perjalanannya. Dari ujung langit ia terbit, dan ia beredar sampai ke ujung yang lain. Tidak ada yang terlindung dari panas sinarnya. Taurat Tuhan itu sempurna menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Titah Tuhan itu tepat menyukakan hati. Perintah Tuhan itu murni membuat mata bercahaya. Takut akan Tuhan itu suci, tetap ada untuk selamanya. Hukum-hukum Tuhan itu benar, adil semuanya. Lebih indah daripada emas, bahkan daripada banyak emas tua. Dan lebih manis daripada madu, bahkan daripada madu tetesan dari sarang lebah. Lagi pula hambamu diperingatkan oleh semuanya itu. Dan orang yang berpegang padanya mendapat upah yang besar. Siapakah yang dapat mengetahui kesesatan? Bebaskanlah aku dari apa yang tidak kusadari. Lindungilah hambamu juga terhadap orang yang kurang ajar. Janganlah mereka menguasai aku. Maka aku menjadi tak bercela dan bebas dari pelanggaran besar. Mudah-mudahan engkau berkenan akan
ucapan mulutku dan renungan hatiku, ya Tuhan, gunung batuku dan penebusku. Pujian PKJ 55 ayat 1 dan 4, hai puji namanya. Puji namanya terang cahaya, dan puji namanya cakrawala. Puji namanya semesta alam, mari semuanya menyembah Tuhan. Haleluya, pujilah Tuhan tak henti. Haleluya, karena kasih-Nya tak terpi. Haleluya, pujilah Tuhan tak henti. Haleluya, karena kasih-Nya tak terpi. Puji namanya Adam dan Hawa, menurut gambarnya kamu tercipta. Puji namanya segenap insan, mari semuanya menyembah Tuhan. Haleluya, pujilah Tuhan tak henti. Haleluya, karena kasih-Nya tak terpi. Haleluya, pujilah Tuhan tak henti. Haleluya, karena kasih-Nya tak terpi. Kita akan segera masuk dalam pelayanan firman Tuhan yang akan dipimpin oleh hambanya Pak Pendeta. Kepada hambanya kami persilakan. Mari kita siapkan hati kita untuk disapa oleh firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita mohon kekuatan kepadanya. Kita satu di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami dalam sorga, kami datang bersyukur untuk nikmat karunia dan kehidupan yang Tuhan terus nyatakan dalam hidup kami sampai pada saat ini. Bersyukur bahwa Tuhan memberikan kesempatan bagi kami bersama-sama dengan keluarga kekasih Bapak Amdi Lumba dan keluarga Ibu Yuliana yang menjadi mimbar pelayanan pemberitaan firman bagi seluruh umat-Mu. Kiranya kuasa Roh Kudus-Mu tercurah atas kami semua, sehingga dengan itu kami dimampukan untuk mengerti dan memahami firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, sebab sesungguhnya kami telah sedia untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Firman Tuhan, saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, terambil dari Mazmur 111, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-10, yang berbicara tentang kebajikan Allah. Mazmur 111 ayat 1 sampai 10, firman-Nya demikian. Haleluya. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hati dalam lingkungan orang-orang benar dan dalam jemaah. Besar perbuatan-perbuatan Tuhan, layak diselidiki oleh semua orang yang menyukainya. Agung dan bersemarak pekerjaannya dan keadilannya tetap untuk selamanya. Perbuatan-perbuatannya yang ajaib dijadikannya peringatan. Tuhan itu pengasih dan penyayang. Diberinya rezeki kepada orang-orang yang takut akan Dia. Ia ingat untuk selama-lamanya akan perjanjiannya. Kekuatan perbuatannya diberitakannya kepada umatnya, dengan memberikan kepada mereka milik pusaka bangsa-bangsa. Perbuatan tangannya ialah kebenaran dan keadilan, segala titanya teguh.
kokoh untuk seterusnya dan selamanya, dilakukan dalam kebenaran dan kejujuran. Dikirimnya kebebasan kepada umatnya, diperintahkannya supaya perjanjiannya itu untuk selama-lamanya. Namanya kudus dan dahsyat. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Semua orang yang melakukannya berakal budi yang baik, puji-pujian kepadanya tetap untuk selamanya. Demikian sabda Tuhan, terpujilah namanya. Haleluya. Amin. Tema renungan kita, berkat di balik pengucapan syukur. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang saya kasihi di dalam nama Tuhan, teristimewa buat keluarga Bapak Hamdi Lumba dan juga keluarga Ibu Yuliana. Salam sehat selalu, salam damai sejahtera, shalom bagimu. Kita harus jujur. Sekali lagi saya mau mengatakan seperti ini, kita harus jujur mengakui bahwa hidup ini bukan milik kita. Jikalau hidup bukan milik kita, tentunya segala sesuatu yang melekat pada diri kita pun di luar dari kekuasaan kita. Alkitab memberitakan kepada kita bahwa hidup kita, seantero tubuh kita adalah kepunyaan Tuhan, milik Tuhan. Tuhan menciptakan kita untuk sebuah maksud yang mulia, untuk tujuan yang mulia, yakni supaya kita bisa mengagungkan namanya, hidup kita bisa menjadi kepujian dan kemuliaan bagi namanya, dan dengan itu pula kita dapat menjadi berkat bagi dunia di mana kita berada. Jikalau kita kilas balik, saudara-saudara membaca kitab Kejadian pasal 1, manusia diciptakan pada bagian yang terakhir dari seluruh karya penciptaan. Allah menciptakan segala sesuatu di dalam bumi ini, dan setelah semuanya itu selesai, barulah Tuhan berpikir harus ada sosok yang dapat mewakili Tuhan untuk menata kelola karya cipta yang ada. Harus ada sosok yang dapat menjadi perwakilan Tuhan untuk menjaga dan memelihara karya cipta Tuhan yang begitu agung atas alam semesta. Dia harus lain daripada yang lainnya. Ia harus beda dari ciptaan yang lainnya. Dan karena itu tidak serta-merta Tuhan berbicara kum. Tidak serta-merta Tuhan mengatakan kata-kata sama seperti ketika ia menyampaikan atau mengatakan kata-kata yang lain untuk setiap ciptaan yang ada. Maka berfirmanlah Tuhan, jadilah kum. Tetapi Tuhan berdiskusi dengan dirinya sendiri. Tuhan mengambil waktu yang sangat spesial untuk memikirkan tentang ciptaan yang satu ini. Dan karena itu ciptaan yang satu ini sangat istimewa dalam pemandangan Tuhan, yakni manusia. Dan kalimat yang keluar dari mulut Tuhan ialah, marilah kita menciptakan manusia segambar dan serupa dengan kita.
Jadi Tuhan membuat patron untuk karya cipta yang satu ini. Dan yang menjadi patron atau pola, yakni dirinya sendiri. Karena itu saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, Mazmur 8 mengungkapkan secara detail tentang kemuliaan manusia di depan ciptaan yang lainnya. Sang pemazmur mengatakan, apakah manusia sehingga engkau memperhatikannya? Apakah manusia sehingga engkau mempedulikannya? Engkau menciptakan dia hampir sama seperti Allah. Dan engkau meletakkan di bawah kakinya semua kekuasaan atas seluruh ciptaan. Jadi saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, ketika kita melihat diri kita mau diajak untuk mengarahkan pandangan kita kepada Tuhan. Diri kita ini adalah gambaran yang sesungguhnya dari Sang Halik, Sang Pencipta. Dan karena itu melalui Mazmur 111, sang pemazmur memulai mazmurnya dengan ungkapan, aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hati. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hati. Tidak ada yang tersisa dalam hidupnya. Seluruh hidupnya menjadi ruang bagi sebuah pengucapan syukur kepada Allah. Dan rentetan dari ayat-ayat yang ada di dalam Mazmur 111 ini mengungkapkan tentang keberadaan Israel dari sejak awal. Bagaimana Tuhan begitu baik terhadap bangsa ini. Bangsa yang tak berdaya, bangsa yang telah menjadi budak, tetapi tangan Tuhan membebaskan mereka. Dan Tuhan menuntun mereka ke tanah perjanjian yang telah dihuni oleh bangsa-bangsa dan memberikan tanah itu sebagai warisan kekal bagi keturunan Israel. Jadi saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, ini pun menjadi gambaran bagi kita. Bahwa sesungguhnya Israel tidak memiliki apa-apa, namun karena belas kasihan Tuhan datang menjumpai mereka dan mengangkat mereka sehingga mereka menjadi bangsa yang bermartabat dan bangsa yang terhormat. Itulah sebabnya sang pemazmur menyatakan di hadapan Tuhan tentang tekadnya untuk bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hati. Saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, keberadaan kita di tengah-tengah situasi kehidupan yang tidak mudah dalam konteks pandemi COVID-19 sekarang ini hendak mencelikkan mata kita bahwa ketika kita masih boleh ada sebagaimana kita ada, maka itu bukan karena kita kuat, itu bukan karena kita hebat, tetapi karena kita mempunyai Tuhan yang kuat, Tuhan yang perkasa, Tuhan yang hebat, yang telah menopang dan menjaga kita siang dan malam, bahkan masih memperkenankan napas hidup ini untuk kita nikmati. Dan karena itu pada ayat yang terakhir, sang pemazmur mengajak kita untuk menyatakan sikap yang benar di hadapan Tuhan. Ia berkata, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Permulaan dari hokmah. Dan berbicara hokmah, saudara-saudara, adalah sumber kehidupan.
tuntunan untuk mengalami hidup yang berkemenangan. Dan permulaan dari hidup yang berkemenangan adalah takut akan Tuhan, sehingga semua orang yang melakukannya dikatakan berakal budi yang baik. Inilah yang hendak disampaikan kepada kita melalui bacaan kita. Tentang kasih dan kebajikan Tuhan yang terus berlaku di sepanjang perjalanan kehidupan kita. Yang tak mengenal situasi dan kondisi. Kasihnya tidak berubah dalam segala hal. Sehingga umat harus meletakkan seluruh pengharapannya hanya di bawah otoritas kuasanya. Umat harus berseru senantiasa kepada Tuhan. Mencari Dia siang dan malam. Memohon tuntunan dan arahannya melalui firman-Nya. Agar umat dapat hidup berpadanan dengan keinginan Tuhan, bukan berpadanan dengan keinginan kita manusia. Indah saudara-saudara jikalau kita membaca tentang kisah 10 orang kusta. Sebagaimana yang dikisahkan di dalam kitab Injil Lukas. Indah dinyatakan di sana bahwa 10 orang kusta ini bersatu dalam permohonan di hadapan Tuhan, meminta belas dan kasih-Nya. Perbedaan di antara mereka menjadi hilang karena kondisi yang sama. Perbedaan di antara mereka menjadi terlupakan karena keadaan yang mereka alami. Kalau kita mau membaca tentang kisah-kisah yang ada di dalam Injil, di mana orang Samaria ditempatkan pada posisi yang tidak benar, mereka layak untuk dibenci, mereka layak untuk dikasihi. Tetapi di dalam kisah tentang 10 orang kusta, keadaan telah mempersatukan mereka untuk mengarahkan langkah memohon kasih Tuhan. Seruan mereka sama. Tuhan, kasihanilah kami. Tetapi saudara-saudara menjadi berbeda. Ketika kasih Tuhan itu dinyatakan kepada mereka, sikap mereka menjadi berbeda ketika mereka mengalami pemenuhan janji Tuhan untuk mengembalikan keadaan mereka menjadi kuat dan sehat seperti semula. Sepatutnya mereka semuanya datang bersyukur kepada Tuhan. Tetapi faktanya tidak demikian. Hanya seorang dari 10 yang datang, hanya seorang dari 10 orang kusta itu yang datang kepada Tuhan. Di manakah yang 9 orang itu? Itu pertanyaan Tuhan. Tidakkah 10 orang telah sembuh? Tetapi di manakah yang 9 orang itu selain orang yang satu ini? Yang satu ini adalah orang asing. Tetapi orang ini merasakan betapa kuat dan dahsyatnya kasih Tuhan menjangkau kehidupannya, sehingga tidak ada alasan baginya untuk tidak mengucap syukur kepada Bapa di sorga. Nah saudara-saudara, ini mau mengajak kita untuk melihat realita kehidupan kita yang sesungguhnya, bahwa kita patut untuk menyatakan segala puji dan syukur kita di hadapan Tuhan, karena kuasanya begitu dahsyat. Tidak boleh ada alasan bagi kita untuk tidak mengucap syukur kepada Allah. Napas hidup begitu berharganya. Dan karena itu setiap orang percaya harus berkata sama seperti pemazmur pada ayat yang pertama, aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hati. Kita bersyukur saudara-saudara,
bersama-sama dengan keluarga yang menjadi mimbar pelayanan pemberitaan firman pada saat ini. Boleh dimungkinkan untuk menikmati persekutuan bersama, walau secara virtual. Pun kita bersyukur bahwa pada hari ini, karunia kehidupan melalui pertambahan usia pun dinyatakan. Buat Mama Erik, istri dari Bapak Amdi Lumba. Buat kekasih kita yang boleh mengalami pertambahan usia, mari kita mengungkapkan kata-kata indah dari sang pemazmur, bahwa yang patut kunyatakan di hadapan Tuhan adalah mengucap syukur. Dan ingat saudara-saudara, di balik pengucapan syukur ada berkat yang tersedia bagimu. Karena itu mengucap syukurlah dalam segala keadaan, karena itulah yang berkenan bagi Tuhan. Kiranya firman Tuhan meneguhkan kita semua, meneguhkan keluarga yang menjadi mimbar pelayanan pemberitaan firman, sehingga hidup kita adalah hidup yang memuliakan Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, dan yakin berkat-Nya akan dinyatakan dalam hidup kita semua. Haleluya, amin. Demikian firman Tuhan yang telah kita nikmati bersama-sama, yang telah disampaikan oleh hambanya Bapak Pendeta. Tiba saatnya kita akan masuk dalam persembahan syukur, dan kepada kedua keluarga, mari mempersiapkan akan segala yang ada pada kita. Kita mempersembahkan kepada Tuhan, biarlah semuanya itu akan menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan saja. Firman Tuhan berkata, maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan. Seperti ada tertulis, orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Sambil persembahan kita jalankan, kita iringi dari Kidung Jemaat 291 ayat 1 dan 3. Mari bersyukur semua. Mari bersyukur semua atas kebajikan Tuhan, kasih perjanjiannya sungguh nyata selamanya. Umatnya dibebaskannya untuk hidup bersejahtera, kasih perjanjiannya sungguh nyata selamanya. Tiba saatnya kita akan masuk dalam doa syafaat yang akan disampaikan oleh hambanya Bapak Pendeta. Kepada hambanya kami persilakan. Baik, mari kita satu dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Segala puji bagimu ya Allah, Bapa kami di sorga, untuk kasih dan kebaikan-Mu yang terus kami alami, yang memungkinkan kami semua untuk menikmati persekutuan ini. Syukur kepadamu atas firman-Mu yang mau mengingatkan kami bahwa sedikit pun kami tidak punya kuasa atas kehidupan, bahkan segala sesuatu yang melekat pada kami, semua hanyalah anugerah.
kami dapat hidup sebagaimana kami hidup karena Tuhan. Dan kami dapat menikmati segala berkat karunia daripadamu, itu semata karena belas kasihan. Karena itu, kami mau bersama-sama dengan Sang Pemazmur berkata, aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hati, dalam lingkungan orang-orang benar dan dalam jemaah. Besar kebajikan Tuhan, dan sungguh layak untuk diselidiki. Karena itu kasih-Mu tetap menopang kami, dan menuntun kami untuk senantiasa bersyukur kepadamu. Kiranya firman ini akan meneguhkan kekasih-kekasih kami yang menjadi mimbar pelayanan pemberitaan firman. Secara khusus keluarga Bapak Amdi Lumbah. Terima kasih Tuhan. Berkat karunia-Mu senantiasa menopang kehidupan keluarga kekasih kami, Bapak Amdi Lumbah, dalam menunaikan tugas dan perannya selaku kepala keluarga. Hikmat dan kearifan-Mu kiranya Engkau anugerahkan kepadanya. Roh takut akan Tuhan Engkau berikan, sehingga sungguh-sungguh ia dapat menuntun dan mengarahkan kehidupan rumah tangganya dengan baik dan benar, seturut dengan kehendak-Mu, seturut dengan maksud Tuhan. Ia dapat memainkan perannya selaku imam di tengah keluarga. Dan biarlah segala sesuatu yang ia rencanakan dan yang ia kerjakan Tuhan berkati. Usahanya, pekerjaannya Tuhan berkati. Sehingga ia senantiasa memperoleh yang terbaik demi kelangsungan kehidupan keluarga dan demi hormat bagi nama-Mu. Syukur kepadamu ya Tuhan. Jikalau pada hari ini Engkau mempertambahkan usia setahun lagi buat istri kekasih, buat Mama Erik, betapa ajaib perbuatan-Mu Tuhan. Dan karena itu kami mensyukuri kehidupan yang Engkau berikan, seraya mohon kekuatan dan kesehatan kepadamu buat Mama Erik. Sehingga ia dimungkinkan untuk mengemban tanggung jawabnya selaku ibu bagi anak-anak dan istri bagi sang suami. Menata kelola kehidupan rumah tangganya sebagaimana istri yang bijaksana, yang olehnya suami tidak akan pernah kekurangan keuntungan dan seisi rumah tangga merasakan damai sejahtera. Jauhkan hidupnya dari segala susah dan mara bahaya. Kau pegang dan genggam tangannya dengan tangan-Mu yang kuat dan perkasa. Sehingga sungguh-sungguh ia dapat memainkan peran kehidupan di tengah keluarganya. Dan melalui seorang ibu di tengah keluarga, berkat dan sorga-Mu boleh hadir dalam rumah tangga. Terima kasih Bapa di sorga untuk anak-anak karunia Tuhan, yang terus bertumbuh di dalam pengenalan yang benar akan Tuhan. Bersyukur buat anak kekasih Erik, juga anak kekasih Santalia, dalam tumbuh kembangnya mereka dan dalam pengejaran harapan dan cita-cita. Tuhan tutup bungkus anak-anak karunia-Mu di dalam kuasa dan rahmat, menjauhkan dari segala susah dan mara bahaya, sehingga hidup mereka tetap terjamin di dalam Tuhan, dan masa depan mereka tidak sia-sia. Terima kasih Tuhan. Engkau memberkati dan meneguhkan dengan mengaruniakan kuat dan sehat badani buat orang tua, baik itu Oma Erik yang ada di Jakarta, pun Nenek Erik yang ada di Parepare. Mari Tuhan peliharakan hidup mereka semua, di dalam menikmati masa tuanya, mungkinkan mereka menikmati sukacita dan kebahagiaan, menyaksikan hidup dan kebahagiaan dari anak-anak dan cucu-cucunya. Jaga lindungi keluarga kekasih
di tengah-tengah situasi kondisi pandemi yang sedang melanda dunia ini. Pun demikian kami berdoa untuk kekasih kami Ibu Yuliana dalam tugas dan tanggung jawab rangkap sebagai orang tua tunggal di tengah keluarga. Mari Tuhan Engkau tuntun dia, Engkau peliharakan dia, Engkau jauhkan hidupnya dari segala sakit penyakit, segala yang jahat, karena roh hikmat, agar ia mampu memainkan peran ganda di dalam menuntun dan mengarahkan kehidupan anak-anak cucu yang Tuhan anugerahkan dalam hidupnya. Segala harapan-harapannya untuk melihat rumah tangga dan masa depan dari anak-anak cucu, Tuhan yang akan memberi jawab. Karena itu kiranya Engkau memberkati anak-anak dalam kehidupan dan pekerjaan mereka masing-masing, juga di dalam rumah tangga mereka. Nyatakan segala yang baik, sehingga nama Tuhan senantiasa dipermuliakan. Memberkati cucu-cucu di dalam pengejaran harapan dan cita-cita, pun yang dalam tumbuh kembangnya. Sehingga di dalam kuasa dan kasih-Mu, hidup dan masa depan mereka tidak akan sia-sia. Ya Tuhan, bersyukur keluarga yang mendapat pelayanan, menyatakan korbannya, tanda pengucapan syukur mereka di hadapan-Mu. Kiranya persembahan mereka Tuhan perkenan, agar dapat ditata kelola dengan baik demi pelayanan bersama. Yang masih ada pada masing-masing kami Tuhan, Engkau memberkatinya. Ajarilah kami senantiasa bersyukur untuk setiap berkat yang kami terima daripada-Mu. Ya Tuhan, ya Allah kami, hamba pun berdoa syafaat untuk saudara-saudara kami yang dalam kelemahan tubuh. Hamba berdoa secara khusus buat Nenek Gusti yang sekarang ini sedang dirawat di rumah sakit Hermina karena kelemahan yang dialaminya. Pun demikian kami berdoa untuk Opa Madeten yang juga sekarang ini sedang dirawat di rumah sakit Stella Maris. Hamba berdoa buat kekasih kami Bapak Jonathan sampai Toding. Hamba berdoa buat Bapak Karel Salamba. Hamba berdoa buat kekasih kami Bapak Paulus Salempang bersama dengan istri. Hamba berdoa untuk semua anak-anak Tuhan yang sedang bergumul karena mengalami stroke, teristimewa buat Bapak Simon Puasa. Mari Tuhan, Engkau nyatakan kuasa dan kasih-Mu, berkat pemulihan-Mu buat saudara-saudara kami, bahkan orang tua kami yang sudah lanjut usia. Kami percaya dengan sungguh bahwa mujizat-Mu masih ada. Berkati makanan, minuman, dan obat-obatan, supaya melalui semua itu, mereka dapat kembali kuat menikmati hidup karunia-Mu dan bersyukur kepada-Mu. Terima kasih Bapa di sorga. Kau memberkati kekasih kami, Bapak Martin Lobo, Bapak Gusti, dalam tugas dan tanggung jawab pelayanan bersama di tengah jemaat. Biarlah kasih-Mu, rahmat-Mu akan terus dinyatakan dalam karya dan kerjanya, dalam pelayanannya, dalam rumah tangganya bersama dengan istri, bersama dengan anak-anak. Memberkati rumah tangga hamba-Mu, memberkati istri hamba-Mu dan anak-anak hamba-Mu. Memberkati saudara kekasih kami Pina, Cali dan Nando. Berkati majelis gereja-Mu, berkati kami semua yang mengangkat pelayanan di jemaat ini. Biarlah semuanya dapat kami tunaikan dengan baik dan nama Tuhan dipermuliakan di dalamnya. Inilah Tuhan doa kami, inilah Tuhan ungkapan syukur kami dan terima kasih kami untuk kasih dan kebaikan-Mu yang boleh kami alami. Semuanya kami sampaikan kepada-Mu hanya di dalam satu nama, yakni nama Yesus Kristus Muhalis kami, yang setia mengajar kami doa yang sempurna demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami dari yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita
bangkit berdiri dan kita menyanyikan Kidung Jemaat 410. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku di tiap saat dan kerja, tetap ku rasa tangannya. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh, hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Di malam yang gelap benar, di taman indah dan segar, di taufan dan di laut terang, tetap tanganku dipegang. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh, hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, teristimewa buat keluarga Bapak Amdi Lumba, juga keluarga Ibu Yuliana, tetap jalani hidupmu dalam takut akan Tuhan, senantiasalah bersyukur kepadanya dalam segala perkara, sebab ada berkat yang tersedia di balik pengucapan syukur. Percaya kasih dan kesetiaan Tuhan tidak akan pernah berubah sekarang dan selamanya. Karena itu arahkan hatimu kepada Dia, terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Silakan duduk. Sebelum saya kembalikan ke liturgis, izinkan saya menyampaikan selamat buat Mama Erik untuk pertambahan umur setahun lagi. Kiranya semakin berhikmat untuk menjadi istri yang bijaksana di tengah-tengah keluarga, yang olehnya suami tidak akan pernah kekurangan keuntungan, dan anak-anak boleh menggapai hidup dan masa depannya. Pun demikian, selamat buat keluarga Ibu Yuliana, dan terlebih khusus saya menyapa buat Nenek Gusti yang dirawat di Rumah Sakit Hermina. Tetap kuat dan berpengharapan kepada Tuhan. Pun demikian buat Opa Madeten yang dirawat di Rumah Sakit Stella Maris, yang boleh jadi nanti akan menyaksikan, yang boleh jadi menyaksikan tayangan ini. Tetap kuat untuk menjalani proses pengobatan. Percaya Tuhan selalu ada, mendengarkan doa dan harapan kita. Demikian, saya kembalikan ke liturgis. Ya, demikian ibadah keluarga yang telah kita laksanakan bersama pada malam ini, dan kepada kedua keluarga atas nama gereja mengucapkan terima kasih yang sudah menjadi sarana atau menjadi mimbar pelayanan firman Tuhan pada malam ini. Semoga kedua keluarga tetap senantiasa diberkati Tuhan dan tetap senantiasa mengandalkan Tuhan dalam setiap langkah kehidupan kita. Secara pribadi saya mengucapkan terima kasih dan selamat ulang tahun kepada Mama Erik. Kiranya Tuhan tetap senantiasa
memberi kuat, memberi panjang umur kepada hambanya. Juga kami ucapkan terima kasih kepada hambanya Bapak Pendeta yang telah melayangkan pelayanan firman pada malam ini. Seluruh jemaat yang menyaksikan berdoa agar hambanya tetap senantiasa dikuatkan, diberkati dalam pelayanannya, bahkan diberkati dalam kehidupan rumah tangganya. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati kita semua.